wa ta'ala. Disebutkan oleh Ibnu Arabi. Jadi Ibnu Arabi namanya ada 3. Ada namanya Ibnul A'rabi. Ini ahli pakar bahasa Arab. Abad 200 Hijriah, tahun 200 Hijriah. Ada Ibnu Al-Arabi, pakai alif lam ma'rifat. Ini pakar ilmu Al-Quran. Namanya kitab Ahkamul Quran. Itu karya Ibnul Arabi. Ada yang ketiga, yang lahir tahun 560 Hijriah, meninggal 638 Hijriah, yaitu Ibnu Arabi tanpa alif lam, yaitu ahli tasawuf. Dijuluki dalam kitab-kitab tasawuf jika disebutkan Syekhul Asyikh, gurunya para guru, itu adalah Ibnu Arabi. Beliau sebutkan dalam kitab namanya Fususul Hikam. Ini kitab ilmu kasyfi. Tidak bicara tentang ilmu hadis dengan rantaian sanad atau ilmu para periwayat al-jahr ta'dil, al-jahr wa ta'dil, tapi beliau belajar dengan ilmu spiritual, ilmu kasyfi. Dari kalangan tasawuf seluruhnya meyakini adanya ilmu kasyfi, sehingga al-Imam al-Allamah Syekh Yusuf An-Nabhani beliau mengumpulkan keramat-keramat para wali dan seluruh jumlah para wali, baik yang ada di Hadramaut, di Makkah, di Irak, maupun di tempat-tempat lainnya, sehingga terkumpul kitab namanya Jami'u Karamatil Awliya, kumpulan keramatnya para wali. Ada sekitar 14.000 wali, 10.000 keramat para wali. Siapa yang mengingkari ini keramat? Isinya 10.000 keramat, 14.000 awliya di dalam kitab Jami'ul Karamah. Beliau mengatakan dalam kitab tersebut di halaman 121, di situ disebutkan Ibnu Arabi, beliau diberikan ilmu kasyfi, yaitu dibukakan ilmu bisa menjelaskan masa depan. Ini ilmu yang diwariskan dari junjungan mulia pemilik seluruh ilmu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa anzalna 'alaika al-kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah Al-Quran dan Sunnah, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan dia Allah mengajarkan kepadamu menggunakan ma nakira bermakna syamil, seluruh ilmu yang baik, seluruh ilmu yang ada, bahkan ilmu yang tidak akan pernah ada orang tahu, Allah telah ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam Sahihul Bukhari, Nabi Muhammad SAW berkhutbah di hadapan para sahabat, mulai dari subuh sampai maghrib, menceritakan awal proses penciptaan dunia, langit, bumi, hingga Nabi menceritakan sampai akhir zaman terjadinya kiamat dan masuk surga orang-orang baik dan masuk neraka orang-orang yang Nabi ceritakan secara rinci dan detail pada hari tersebut. Ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ibnu Arabi belum menceritakan ada hadis dari junjungan mulia Nabi kita Muhammad SAW. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Para ulama pakar hadis ketika meneliti riwayat hadis tersebut, diantaranya Imam Zawzi Al-Qayyim yang lahir 600 Hijriah, dalam kitab komentar terhadap kitabnya Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, dikomentari hadis tersebut dari jalur para periwayat yang ada utlubul ilma wal bisin di kitab tersebut, namanya kitab Minhajul Qasidin. Beliau mengatakan hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Beliau masukkan di dalam kitab Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu. Ikhwanul muslimin, untuk menilai hadis kita tidak cukup satu orang. Menilai hadis itu butuh ulama-ulama hadis yang jumlahnya banyak. Al-Imam Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari, ulama mutaakhirin, meninggal tahun 1965 Masehi di Maroko. Dari turunan Sayyidina Hasan, beliau hafal hadis Nabi Muhammad SAW 500.000 hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan hadis ini sahih, bahkan mengarang kitab khusus menceritakan sanad hadis tersebut.
Juga disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah. Ketika ada hadis tersebut, beliau letakkan, Imam Haddad mengatakan setiap hadis yang ada di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah itu ditanya langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Idza ashkala alayya al-hadis fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubashara. Kalau ada hadis yang saya sulit memaknainya, saya sulit menunjukkan kalau ini adalah hadis yang bersambung kepada Nabi, saya langsung bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu kasyfi, ilmu keramatnya para aulia yang dari sejak abad pertama sampai ulama-ulama mutaakhirin percaya adanya keramat aulia, keramat para wali, orang-orang soleh. Apa kata Ibnu Arabi dalam kitab tersebut? Fususul Hikam. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Abdul Ghani Ad-Dablisi dalam kitab Jawahirun Nusus fi Halli Kalimatil Fusus. Hadis ini kata Ibnu Arabi, Nabi maksudkan untuk masa depan, setelah wafatnya Imam Mahdi, setelah wafatnya Isa bin Maryam. Saat itu bumi makmur karena seluruhnya muslim. Orang Nasrani muslim. Kenapa? Karena Nabi Isa turun bilang saya ini Isa, bilang Tuhan, bukan, saya seorang nabi. Sekarang saya ikut daripada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam semua orang Nasrani. Nazala Isa bin Maryam musaddiqan bi Muhammad wa ala millatihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Sulaiman bin As'as yang lahir tahun 200 Hijriah meninggal 279 Hijriah mengatakan Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa turun ke bumi membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Makanya muslim semua. Meninggal Nabi Isa, meninggal Imam Mahdi. Imam Mahdi disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Al-Mahdi min zurriyati min auladi Fatimah. Imam Mahdi adalah anak turunanku daripada anak cucunya Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha wa ardaha. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Meninggal Imam Mahdi, Nabi Isa meninggal, dunia makmur, kaum muslimin semuanya hidup. Ada hal yang mengherankan. Nabi katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, la taqumu sa'ah wa man yaqul Allah Allah. Hari kiamat tidak akan terjadi kalau masih ada orang menyebutkan kalimat Allah, Allah. Maka suara azan ini jangan dimatikan, karena suara azan menyuarakan kalimat Allah. Dengan itulah jaminan tidak terjadi hari kiamat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka di saat itu kita heran, bagaimana bisa hari kiamat terjadi tidak ada orang Islam, tidak ada orang Muslim. Karena yang mengalami hari kiamat orang-orang ahli neraka. Orang-orang Muslim diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengalami hari kiamat yang maha dahsyat itu. Dengan ilmu kasyfinya beliau menceritakan nanti di akhir mendekati hari kiamat, setelah masa Imam Mahdi dan Nabi Isa, Allah Ta'ala membiarkan orang sekali yang kecil, populasi yang kecil daripada orang-orang muslim. Masih ada berarti orang-orang non-muslim di akhir kiamat. Itu mereka ketika melahirkan anak jumlahnya banyak, 10, 11, 20, 13, 20. Tapi orang-orang yang nikah secara Islam tidak punya anak, seluruhnya tidak melahirkan anak. Makanya kita lihat zaman makin kemari orang makin susah punya anak. Orang-orang dulu bisa 11, 12, walaupun tanpa kawin. Itu susah punya anak, berkurang jumlahnya 3, 1, 2, 3, 1. Apalagi ada juga aturan yang untuk mengatur daripada turunan. Di saat itu orang Islam yang nikah secara Islam tidak punya anak, tapi orang berzina punya anak. Orang non-muslim nikah punya anak. Akhirnya habis populasi Islam. Meninggal. Hanya satu orang yang nikah secara sah kemudian melahirkan anak di negeri Cina. Ini ilmu kasyfinya Ibnu Arabi. Di Cina itulah lahir satu orang, satu-satunya kiai yang ada, satu-satunya orang yang mengucapkan Allah,
wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis semua. Dia lahir, Allah bimbing dengan ilhamnya. Dia jadi ulama, dia mengajak manusia untuk mengenal Allah. Karena sudah tidak lagi ada orang-orang Islam yang mengenal Allah, maka tidak ada satupun orang yang menerimanya. Maka akhirnya dia pun meninggal, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terjadinya hari kiamat yang maha dahsyat itu. Itu ilmu kasyfi dari Ibnu Arabi. Inilah silsilah sanad yang bersambung kepada pemilik ilmu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ceramah singkat ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir dhunubana wastur ghuyubana wakshif kurubana wa aslih dhata bainina wa 'alif fi ta'ati rasul baina qulubina. Allahumma jammil ahwalana wa saddid aqwalana wa aslih a'malana wa tahhir qulubana wa hassin akhlaqana wa wasi' arzaqana washfi mardana bi fadlika wa karamika ya rabbal alamin. Allahumma ansurna ma'a habibika fi jannati a'la ya rabbal alamin. Allahumma ansurna ma'a habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil jannati. Allahumma la tamna' syafa'atahu ilaina. Allahumma la tamna' syafa'atahu ilaina yauma la dhilla illa billahu ya rabbal alamin. Ya Allah, kumpulkan kami kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, izinkan mata kami ini memandang wajah Nabi Muhammad di surga nanti ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami bisa bersama Nabi, mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, hissiyatan wa ma'nawiyatan, baik yang konkret ataupun yang abstrak, baik yang zahir ataupun yang batin, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja ya Allah. Allahumma nazzih qulubana 'an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.